Tahu karakter ini? Bayangin deh, dia kan suka jalan-jalan dan bawa peta ya. Tapi masih suka nanya sama penonton di mana letak sungai besarnya ada di mana. Kan ngeselin ya? Saya Krisna Wijaya. Kali ini saya ingin mengajak Sobat WI untuk belajar mengenai pemetaan. Oke, Sobat WI sing ganteng-ganteng dan sing ayu-ayu. Sebelum kita jauh membahas soal pemetaan, tahu nggak ini peta apa? Tahu ya? Tahu-tahu berarti dulu suka main di Rental PS, main GTA San Andreas dong. Tapi apa sih peta itu? Peta itu sebenarnya adalah gambaran permukaan bumi yang disajikan dalam bidang datar dengan skala tertentu dan orientasi tertentu gitu. Jadi bumi kan itu bulat ya. Nah, kita tuh pengen menggambar bumi pada bidang datar. Di situ ada kenampakan macam-macam kayak gunung, hutan, laut, sungai, dan sebagainya. Banyak sekali informasi yang bisa kita tuangkan dalam bentuk peta. Misalnya peta batas lahan, batas kebun, batas hutan, atau potensi tambang, dan lain-lain. Nah, peta ini fungsinya banyak sekali ya. Yang pertama bisa buat ngegambarin keadaan suatu wilayah. Apakah tempat ini tuh tanahnya subur atau enggak, potensi airnya bagus apa enggak, rawan terbakar atau enggak, sama aksesibilitas jalannya bagus atau enggak. Terus yang kedua ada navigasi, supaya kita tuh nggak nyasar buat perencanaan dan juga implementasi pembangunan oleh pemerintah, dan masih banyak lagi. Tapi bisa nggak sih kita pakai peta buat nyari harta karun? Terus gimana sih peta itu dibuat? Nah, pertama itu bisa dibayangin, itu namanya mind map. Misal Sobat WI sering jalan ke sekolah, ke kantor, ke kebun. Nah, pertama kan kita nggak tahu ya rutenya itu seperti apa gitu. Tapi karena kita udah kebiasa menuju lokasi tersebut, kita udah tahu rutenya. Terus yang kedua ada sketsa. Sobat WI pernah dong dikasih undangan nikah. Nah, di undangan itu kan pasti ada sketsa denah lokasi. Nah, itu juga peta. Karena di situ ada penunjuk jalan sama orientasi arah utaranya di mana itu. Terus yang ketiga adalah dengan pengukuran langsung. Nah, pengukuran langsung ini harus berada di lokasi yang pengen kita petakan. Kalau kita mau metain laut ya kita harus di laut. Kalau mau metain rumah di gunung ya kita harus menuju ke gunung gitu. Nah, itu alatnya ada GPS, theodolit, paleokur atau laser, citra satelit, drone mapping namanya. Terus gimana sih kalau kita pengen buat peta yang akurat dan presisi? Pertama kita bisa pakai alat sederhana. Kita bisa pakai meteran yang digulung itu sama patok, terus kita bisa panggil ahlinya. Bayangin bumi itu kayak bola plastik, terus kita kupas dan berangin di atas meja jadi beberapa bagian. Nah, itulah yang dinamakan sistem proyeksi koordinat. Proyeksi itu ibaratnya seperti papan catur. Bidang catur kita tuh ada di posisi mana sih? Kalau di papan catur dia pakai huruf dan angka. Nah, sistem inilah yang memungkinkan GPS dan satelit itu bisa bekerja. GPS bisa menangkap lokasi kita dan menampilkan posisi kita ke dalam peta. Sobat WI tahu nggak ini apa? Nah, ini adalah contoh simbol peta. Jadi peta itu sebenarnya cuma gambaran beberapa simbol. Simbol peta secara umum cuma ada 3. Pertama poin atau titik, kedua garis, yang ketiga adalah poligon. Nah, masing-masing simbol ini dia merepresentasikan objek-objek yang ada di muka bumi. Contoh untuk simbol titik, dia dipakai untuk merepresentasikan bangunan, tiang listrik, kantor, gedung, gunung, dan lain-lain. Nah, untuk simbol garis, ini untuk merepresentasikan objek sungai, jalan, batas negara, batas desa, dan lain-lain yang berhubungan dengan garis. Terus yang ketiga adalah poligon. Poligon ini untuk menunjukkan apakah ini hutan, apakah ini permukiman, laut, daratan, dan sebagainya. Nah, ketiganya disusun menjadi sebuah peta. Ada juga yang namanya orientasi pemetaan. Orientasi itu kalau dalam peta sebagai perunjuk arah. Biasanya digambar sebagai arah utara. Jadi Sobat WI kalau baca peta biar nggak tersesat gitu. Terus gimana sih cara bikin peta kalau kita nggak punya alat ukur yang canggih? Tenang, kita bisa pakai HP. Sebelum Sobat WI melakukan pemetaan dengan smartphone, pastikan smartphone Sobat WI itu punya sensor GPS atau lokasi. Sobat WI bisa pakai aplikasi yang namanya Avenza Maps. Nah, pada saat melakukan pemetaan, pastikan Sobat WI selalu menyalakan GPS atau lokasinya. Berikutnya adalah Sobat WI tinggal melakukan plotting. Sobat WI harus menuju lokasi yang ingin dipetakan, nyalakan GPS atau lokasi, lalu berjalan mengitari kebun atau objek yang ingin dipetakan. Kalau kebunnya berbentuk segi 4, maka Sobat WI harus mengitari kebun itu menyerupai segi 4. Artinya ada 4 titik atau 4 sudut yang akan diambil titik koordinatnya.
Tapi pemetaan menggunakan smartphone ini apakah bisa dibilang akurat dan presisi? Nah, untuk menjawab itu kita harus tahu konteks pemetaan itu tujuannya untuk apa dulu. Kalau hanya untuk memetakan kebun kita sendiri supaya kita tahu ukurannya dan lokasinya di mana, itu cukup akurat menggunakan GPS dari smartphone. Tapi tidak serta-merta bisa dijadikan sebuah dokumen yang legal, karena pemetaannya legal hanya dilakukan oleh institusi yang berkewajiban di bidang tersebut. Ingat ya Sobat WI, tujuan kita melakukan pemetaan cuma satu, supaya kita itu tahu lokasi kebun kita tuh ada di mana dan nggak tumpang tindih dengan punya tetangga atau dengan lahan negara. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya soal pemetaan, Sobat WI boleh komen di bawah ya, dan nantikan pembahasan soal pemetaan selanjutnya.